Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya Sistem Informasi Manajemen yang berjudulkan Sistem Pakar. Pengertian Sistem Pakar. Menurut Efren Turban, konsep dasar sistem pakar mengandung keahlian, ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan dan kemampuan menjelaskan. Keahlian adalah suatu kelebihan penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca, atau pengalaman. Salah satu fitur yang harus dimiliki oleh sistem pakar adalah kemampuan untuk menalar. Jika keahlian-keahlian sudah tersimpan sebagai basis pengetahuan dan sudah tersedia program yang mampu mengakses basis data, maka komputer harus dapat diprogram untuk membuat inferensi. Proses inferensi ini dikemas dalam bentuk motor inferensi atau inference engine. Sebagian besar sistem pakar komersial dibuat dalam bentuk rule-based system, yang mana pengetahuannya disimpan dalam bentuk aturan-aturan. Aturan tersebut biasanya berbentuk if-then. Fitur lainnya dari sistem pakar adalah kemampuan untuk merekomendasi. Kemampuan inilah yang membedakan sistem pakar dengan sistem konvensional. Konsep sistem pakar adalah menirukan metodologi dan kinerja seorang manusia yang ahli dalam bidang atau domain tertentu yang spesifik. Setiawan 1993. Sistem pakar adalah program pemberian nasihat, advice giving, atau program konsultasi yang mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasuki oleh satu atau banyak pakar ke dalam satu domain pengetahuan tertentu, agar setiap orang bisa memanfaatkannya untuk memecahkan suatu masalah. Suparman 1991. Manfaat sistem pakar sendiri yaitu meningkatkan output dan produktivitas, meningkatkan waktu dan pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas proses dan produk, mengurangi downtime, menyerap keahlian langka, fleksibilitas, operasi peralatan yang lebih mudah, eliminasi kebutuhan peralatan yang mahal, operasi di lingkungan yang berbahaya, aksesibilitas ke pengetahuan dan helpdesk. Tujuan sistem pakar. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk memindahkan kemampuan atau transferring expertise dari seorang ahli atau sumber keahlian yang lain ke dalam komputer dan kemudian memindahkannya dari komputer kepada pemakai yang tidak ahli atau bukan pakar. Proses ini meliputi 4 aktivitas yaitu 1. Akuisisi pengetahuan, 2. Representasi pengetahuan, 3. Inferensi pengetahuan, 4. Pemindahan pengetahuan. Contoh sistem pakar. Medicine, diagnosa penyakit. Paling terkenal dibuat oleh Edward Shortleaf of Stanford University tahun 70-an. Sistem pakar medikal yang bisa mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasi pengobatan. Medicine membantu dokter mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit. Selanjutnya yaitu dendral, mengidentifikasi struktur molekul campuran kimia yang tidak dikenal. Hikon dan Hisel, konfigurasi sistem komputer besar. Hikon merupakan sistem pakar untuk membantu konfigurasi sistem komputer besar, membantu melayani order langganan sistem komputer DEC VEC11/780 ke dalam sistem spesifikasi final yang lengkap. Terbuat dari ratusan komponen yang berbeda digabung dan disesuaikan dengan konfigurasi tertentu yang diinginkan oleh para pelanggan. Ada ribuan cara di mana aksesoris PC board, kabel, disk drive, peripheral, perangkat lunak, dan lainnya bisa dirakit ke dalam konfigurasi yang sangat rapi. Untuk mengidentifikasi hal tersebut diperlukan waktu berhari-hari ataupun berminggu-minggu agar bisa memenuhi spesifikasi yang diinginkan pemesan. Tapi dengan Hikon bisa dalam beberapa menit.
Sedangkan Giselle dirancang untuk membantu karyawan bagian penjualan dalam memilih komponen sistem VX Vector. Didesain oleh Sheffield Research Institute akhir 70-an. Sistem Pakar yang membantu ahli geologi dalam mencari dan menemukan deposit. Basis pengetahuan berisi bermacam-macam mineral dan batu-batuan. Banyak pakar geologi diwawancarai dan pengetahuan mereka tentang berbagai bentuk biji deposit dimasukkan ke dalam sistem Pakar. Kelebihan sistem Pakar. Kelebihan yang diperoleh dari sistem Pakar yaitu memungkinkan orang awam bisa melakukan pekerjaan seorang pakar, meningkatkan produktivitas kerja dengan jalan meningkatkan efisiensi pekerjaan, menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan atau masalah yang kompleks, menyederhanakan beberapa operasi, pengolahan berulang-ulang secara otomatis, dan tersedianya pengetahuan pakar bagi masyarakat luas. Kelemahan sistem pakar. Kelemahan dari sistem pakar itu sendiri yaitu 1. Pengembangan sistem pakar sangat sulit. Seorang pakar yang baik sulit diperoleh. Memadatkan pengetahuan seorang pakar dan mengalihkannya menjadi sebuah program merupakan pekerjaan yang melelahkan dan memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, sistem pakar sangat mahal untuk mengembangkan, mencoba, dan mengirimkannya ke pemakai terakhir memerlukan biaya tinggi. Yang ketiga, hampir semua sistem pakar masih harus dapat diimplementasikan dalam komputer besar. Sistem pakar yang dijalankan pada komputer pribadi tergolong sistem pakar kecil dan kurang canggih. Yang keempat, sistem pakar tidak 100% menguntungkan karena produk seseorang tidak ada yang sempurna dan tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang secara teliti sebelum digunakan. Kesimpulan, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Pakar itu sendiri yaitu orang yang ahli dalam menerjemahkan atau memecahkan suatu hal ataupun masalah dan diberi solusi agar kemampuan tersebut dapat dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa di like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.